Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renta Intan Kumala, NPM A1G019073 dari kelas 3B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar sosiologi, antropologi, dan sejarah, di mana di sini saya akan membahas tentang kebudayaan Sengkuru yang terdapat di Kabupaten Kaur. Tepatnya yaitu di Nasal. Saya akan menjelaskan sejarah kebudayaan Sengkuru tersebut dan pengaruh kebudayaannya, siapa tokoh pendirinya, dan bagaimana perkembangannya dari dulu sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana kebudayaan tentang Sengkuru tersebut, jangan di skip, tetap ditonton sampai habis dan stay tune. Baiklah, sebelum saya lanjut membahas tentang tradisi Sengkuru, nanti saya akan pasang foto dokumentasi tentang tradisi Sengkuru tersebut di sini atau tidak di sini. Nah, jadi dan di akhir video nanti akan ada cuplikan video pendek tentang pelaksanaan tradisi Sengkuru tersebut. Jadi buat kalian yang penasaran atau ingin mengetahui tentang tradisi Sengkuru tersebut, jangan di skip dan tetap tonton sampai habis. Oke? Sejarah singkat adat Sengkuru berawal dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Dahulu masyarakat Nasal merupakan jajahan dari kolonial Belanda yang ingin menguasai wilayah Nasal dikarenakan banyaknya hasil rempah-rempah dan bahan pangan lainnya. Nah, dalam kehidupan masyarakat Nasal terdapat sebuah tradisi yaitu tradisi Sengkuru yang sebelumnya bernama Tanju. Pada tahun 1901-an, Tanju itu berubah nama menjadi Sengkuru. Asal dari nama Sengkuru pun belum diketahui siapa pencetus nama Sengkuru tersebut. Berdasarkan cerita tokoh adat masyarakat Nasal, Sengkuru adalah sebuah tradisi yang bermanfaat pada masyarakat Nasal. Pasalnya, Sengkuru merupakan alat taktik pengusir para penjajah Belanda yang saat itu ingin menguasai wilayah Nasal. Nah, tujuan utama dari para penjajah tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, serta ingin mengambil keuntungan dari para petani Nasal, yang mana sebagian besar mata pencarian warga Nasal adalah bercocok tanam berupa padi dan palawija di pegunungan maupun di sawah. Di sana mereka juga memelihara hewan ternak serta menanam tanaman perkebunan seperti pete, durian, kopi, cengkeh, dan pohon damar mata kucing. Hingga suatu ketika hasil pertanian warga Nasal berupa sayur mayur dan buah-buahan dihanyutkan di aliran sungai Nasal, yang mana tujuannya adalah warga Nasal menghanyutkan sayur dan buah-buahan tersebut ke aliran air Nasal merupakan jalannya tempat pengiriman hasil pertanian ke desa-desa sekitar, tepatnya di desa Suku Tiga. Cara pengiriman tersebut merupakan cara alternatif untuk mengirim hasil bumi warga Nasal secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi untuk mengelabuhi para penjajah. Pengaruh dari kebudayaan ini adalah sejak tahun 1901, proses pelaksanaan tradisi Sengkuru ini tidak ada yang berubah. Namun karena bertambahnya tahun dan zaman telah modern, maka alat pengiring Sengkuru ini berubah menjadi DPD dan bahkan sekarang menggunakan organ tunggal agar lebih menyamarkan tradisi tersebut. Nah, di tahun 2002 Sengkuru ini masih menggunakan DPD. Dan di saat tahun 2007 sampai dengan sekarang, akhirnya mereka mengganti alat musik dengan organ tunggal. Nah, menurut masyarakat, organ tunggal dapat menarik perhatian warganya ketimbang DPD karena lebih menyukai musik yang lebih modern dan bahkan suaranya lebih keras. Nah, festival Sengkuru ini merupakan warisan leluhur masyarakat Nasal yang menempati Kabupaten Kaur. Festival Sengkuru sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, diciptakan oleh leluhur mereka sebagai hiburan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Festival Sengkuru ini hanya dilakukan pada hari pertama Idul Fitri sebagai bentuk hiburan rakyat.
Dikarenakan setiap hari raya Idul Fitri tidak pernah diadakannya hiburan, sehingga suasana di desa Tanjung Betua terasa sepi dan sunyi. Maka dari itu leluhur dari warga Nasal menciptakan festival yang menggunakan adat Sengkure, yang mana acara puncak dari festival tersebut adalah Sengkure itu sendiri. Nah, Sengkure adalah acara tahunan yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri oleh masyarakat dalam Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, khususnya yaitu Desa Tanjung Betua, Gedung Menung, Ulak Pandan, dan Tanjung Baru. Adat Sengkure pada masyarakat Tanjung Betua sudah turun-temurun dilaksanakan, bukan semata-mata untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri atau untuk mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat kecamatan. Namun juga sebagai salah satu cara agar adat Sengkure itu tidak termakan oleh kemajuan zaman, sehingga anak cucu dapat melestarikan adat yang telah ada sejak zaman penjajahan. Oleh karena itu, Desa Tanjung Betua melakukan tradisi Sengkure pada saat Lebaran. Adapun proses dan tahap-tahap pelaksanaan tradisi Sengkure pada masyarakat Tanjung Betua, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, yaitu yang pertama yaitu meminta izin. Proses ini dilakukan 2 hari sebelum pelaksanaan berlangsung pada malam hari pukul 8. Terlebih dahulu, ketua adat meminta izin kepada kepala desa untuk melaksanakan tradisi Sengkure pada malam pertama Lebaran Idul Fitri atau pada 1 Syawal. Dan yang kedua yaitu rapat. Proses ini dilakukan sehari setelah meminta izin. Kepala desa mengajak para anggota atau masyarakat desa melakukan rapat agar dapat terlaksananya tradisi dengan baik. Maka dibentuklah panitia Sengkure dan membicarakan tentang hal-hal yang diperlukan pada saat tradisi Sengkure itu berlangsung dan menetapkan waktu agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para penduduk dan pelaku pertunjukan Sengkure tersebut. Maka jauh sebelum acara itu berlangsung, ketua adat telah menetapkan orang-orang sebagai pelaku dan pertunjukan untuk dibagi menjadi kelompok. Dan yang ketiga yaitu proses bebalut. Proses berikutnya yaitu tepat pada jam 1.30 pada saat Lebaran pertama setelah selesai bersilaturahmi kepada tetangga dan sanak saudara mereka. Para masyarakat yang ingin menjadi Sengkure dapat mempersiapkan bahan-bahan baju seperti tikar pandan, ijuk batan aren, arang kayu untuk melukis, dan masih banyak lagi aksesoris lainnya yang bisa dipakai. Untuk zaman dulu sebelum secanggih sekarang, orang menggunakan akar-akaran untuk mengikat tubuh orang yang ingin menjadi Sengkure. Dan yang keempat yaitu proses keliling desa. Dilakukan sekitar pada pukul 13.45 setelah proses bebalut mengenakan pakaian. Sebelum anggota Sengkure dikumpulkan di depan rumah kepala desa untuk diberikan pengarahan agar pada saat proses keliling desa tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh panitia. Setelah pengarahan selesai, anggota Sengkure ini dilepaskan untuk mengelilingi desa dengan diiringi oleh alat musik. Untuk musiknya menggunakan gitar tunggal dan diiringi nyanyian, tapi sekarang sudah berubah menjadi DVD dan lagunya pun sudah modern, tidak seperti zaman dahulu. Dan yang kelima yaitu silaturahmi. Proses ini berlangsung di saat para Sengkure berjalan mengelilingi desa sambil melakukan silaturahmi. Karena sudah tradisi dari nenek moyang mereka melakukan silaturahmi kepada para warga yang sedang berjalan dekat dengan para Sengkure tersebut. Nah, Sengkure ini merupakan media silaturahmi masyarakat yang dilaksanakan selesai sholat Idul Fitri. Sengkure adalah media silaturahmi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara berjalan bersama-sama, terutama oleh kaum laki-laki, mengelilingi kampung sekaligus bermanfaat dengan bermaaf-maafan dengan masyarakat yang telah menunggu di sepanjang jalan yang dilewati.
Dan yang keenam atau yang terakhir ini adalah mandi air nasal. Nah, proses terakhir ini sekitar pukul 17.30. Para sengkur ini dibawa ke arah air nasal guna melakukan pembuangan balak. Nah, para sengkur ini mandi bersama-sama di aliran sungai dan setelah selesai mandi, lanjut dengan bakar, di mana menurut nenek moyang mereka, jika baju-baju sengkur itu tidak dibakar, akan terjadi kesialan pada desa tersebut. Untuk jumlah orang yang menjadi sengkur ini tidak terbatas, siapapun boleh menjadi sengkur. Tak ada persyaratan khusus dari anak-anak kecil sampai kakek-kakek. Boleh asalkan masih sanggup berjalan kaki. Adapun keunikan dari tradisi sengkur ini yaitu jika ketika ada laki-laki ganteng dan perempuan cantik, maka laki-laki dan perempuan itu akan dikejar, dipeluknya jika laki-laki tersebut ganteng sampai dapat. Nah, hal ini yang membuat banyak warga menjadi takut dan membuat seru namun penasaran akan kegiatan sengkur ini. Tradisi ini masih dilakukan sampai sekarang dan masyarakat mempercayai bahwa adat sengkur ini hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan mereka. Sengkur ini merupakan adat yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang, sehingga menjadi tradisi yang sulit untuk terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, tradisi sengkur ini sangatlah dijaga kelestariannya, sebab dengan dilaksanakannya sengkur, desa menjadi sangat tentram dan damai, dan masyarakat pun terhibur dengan tradisi sengkur ini. Tidak hanya masyarakat desa Tanjung Betua saja yang turut memeriahkan dan menyaksikan acara, namun masyarakat tetangga pun banyak yang datang untuk menyaksikan pelaksanaan sengkur tersebut. Baiklah, di sini ada beberapa artikel yang saya baca menyebutkan bahwa tradisi sengkur ini belum mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Jadi, mari kita doakan sama-sama supaya tradisi sengkur ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah dan dapat menuju internasional. Dan baiklah, mungkin cukup sampai di sini saja, dan mungkin banyak terdapat tutur kata yang salah dari saya, terutama untuk pengucapan kata sengkur ini, karena di sini saya tidak bisa logat dari bahasa Kaur tersebut. Maka saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Tuhan saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan cuplikan pendek tentang tradisi sengkur di Kabupaten Kaur. See you.